sudah belajar tentang organ gerak. Hari ini kita mau belajar tentang organ pernapasan pada hewan dan manusia. Selamat belajar. Organ pernapasan hewan dan manusia. Kita mau melihat organ pernapasan hewan. Beberapa hewan berikut ini. Kita mau melihat hewan mamalia. Kelompok mamalia ini bernapas dengan menggunakan paru-paru. Coba perhatikan, ada dua contoh binatang yang ada di sini. Ada ikan dan ada sapi. Nah, ikan di sini adalah ikan besar, ikan paus, ikan hiu. Ikan besar ini tidak bernafas dengan menggunakan insang, tetapi menggunakan paru-paru. Nah, bagaimana cara bernapasnya? Kan dia harus menghirup udara. Nah, sesekali ikan ini akan muncul keluar, mengeluarkan hidungnya untuk bernapas. Nah, begitulah cara. Berikutnya, unggas. Miss ambil contoh. Di sini ada burung dan ayam. Nah, unggas ini bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, organ pernafasan yang digunakan adalah hidung. Setelah dari hidung, dia akan mengalir melalui tenggorokan atau trakea, kemudian menuju paru-paru dan pundi-pundi udara. Kita mau melihat pernafasan pada unggas berikut ini. Yang pertama, pada saat tidak terbang atau pada saat istirahat, hewan ini bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan pada saat terbang, hewan ini bernafas menggunakan paru-paru dan dengan pundi-pundi udara. Nah, berikut ini adalah gambar pundi-pundi udara yang terdapat pada burung. Burung mempunyai 5 pasang pundi-pundi udara yang berbeda letaknya, yaitu pada pangkal leher, pada dada depan, pada dada belakang, pada perut, dan yang kelima, pada tulang lengan atas yang terletak di antara tulang selangka. Nah, ini letak pundi-pundi udara pada burung. Berikutnya adalah hewan reptil. Nah, kelompok hewan reptil ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, berikut adalah contoh pada buaya. Buaya bernafas melalui hidung, tenggorokan, kemudian menuju paru-paru. Nah, sistem pernafasan pada ikan bernafas menggunakan insang. Ikan mengambil oksigen atau disebut O2 melewati insang. Sistem pernafasan ikan. Nah, berikut ini adalah gambar organ pernafasan ikan. Di sini ada lengkung insang, ada lembaran insang. Nah, ini yang biru-biru ini adalah panah biru ini adalah aliran air yang masuk. Ya. Nah, lembaran insang ini berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Nah, pada lembaran insang inilah terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, ini Miss punya gambar yang lebih jelas ya, ada ikan.
Nah, ikan ini kelihatan insangnya. Ada tutup insang, ada rigi-rigi insang, ada lengkung insang. Nah, rigi-rigi insang ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di air. Sehingga air yang masuk itu adalah air yang bersih. Kotorannya tidak ikut dalamnya. Nah, proses pernafasan pada ikan. Proses pernafasan pada ikan ini ada dua. Yang pertama adalah inspirasi. Apa inspirasi ini? Inspirasi ini ikan membuka mulut, kemudian air masuk ke dalam mulut ikan. Kalau kalian lihat ikan, ketika ikan berenang, dia buka mulut, tutup mulut, seolah-olah dia mencari makan. Nah, itulah ikan yang sedang bernafas. Ketika ikan membuka mulutnya, kemudian air masuk ke dalam mulut ikan. Nah, bersamaan dengan ikan membuka mulut ini, tutup insang yang ada di dalam itu menutup. Ya. Yang kedua, ini adalah ekspirasi. Apa itu ekspirasi? Sebaliknya, mulut ikan menutup dan insangnya membuka. Kalau tadi pada waktu mulut membuka, insangnya menutup. Kalau mulut menutup, insangnya membuka. Sehingga air masuk ke dalam insang. Hewan berikutnya adalah kelompok hewan amfibi. Ini gambar hewan amfibi. Kita mau melihat organ pernafasannya. Ia bernafas melalui hidung menuju tenggorokan atau disebut trakea, kemudian menuju paru. Berikutnya, ini adalah kelompok serangga. Nah, serangga. Serangga ini ada tracheolus. Tracheolus ini tempat pertukaran udara. Kalau tadi ikan, tempat pertukaran udaranya ada di lembaran-lembaran insang. Kalau serangga ini, tempat pertukaran udaranya terdapat di tracheolus. Ya. Kemudian ada tracheae. Nah, di sini fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga spiracles. Spiracles ini adalah lubang pernafasannya untuk serangga. Nah, berikutnya kita mau melihat organ pernafasan kita. Organ pernafasan manusia. Nah, ini organ pernafasan manusia, yaitu paru-paru. Yang paru-paru ini dilapisi oleh selaput yang disebut pleura. Nah, selaput ini berfungsi untuk melindungi gesekan saat paru-paru ini mengembang atau mengempis. Alur pernafasan pada manusia bermula dari hidung. Hidung, kemudian masuk rongga hidung, masuk ke trakea atau tenggorokan, menuju bronkus, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, kalau kalian lihat, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut hidung. Nah, rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring debu sehingga tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi rambut-rambut yang ada pada hidung kita ini sangat penting. Jadi jangan selain sakit, nanti juga tidak berfungsi dengan baik. Nah, paru-paru kita ini
memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bronkus. Seperti yang kita lihat di samping kanan, inilah bronkus. Nah, kemudian bronkiolus, dan yang ketiga alveolus. Apa itu bronkus? Bronkus ini batang tenggorokan yang bercabang 2, yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi pas di batangnya itu namanya bronkus, percabangan itu ya. Sedangkan bronkiolus adalah setiap bronkus ini memiliki cabang. Jadi bronkus memiliki cabang. Nah, cabangnya itu namanya bronkiolus. Dan bronkiolus ini memiliki ujung-ujung. Ujung-ujungnya ini namanya alveolus. Jadi ujung-ujungnya bronkiolus ini namanya alveolus. Nah, inilah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada manusia. Ya, sekarang kita mau melihat fungsi organ pernafasan manusia. Nah, di atas tadi kita juga sudah belajar, tapi kita mau membaca kembali bagian-bagian pernafasan dan fungsinya. Yang pertama, hidung. Hidung ini fungsinya untuk menyaring debu, ya tadi rambut-rambut tadi ya. Menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara luar. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir yang ada di dalam hidung. Nah, kemudian hidung ini juga menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Yang kedua, trakea atau tenggorokan. Tenggorokan ini menghubungkan antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea ini terdapat faring, yaitu pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, di trakea ini juga terjadi penyaringan kembali. Tadi di hidung disaring. Di trakea ini juga disaring lagi. Kemudian, tenggorokan mengantarkan udara menuju ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru yang terdiri dari 3 bagian tadi yang sudah kita sebutkan di atas, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap bronkus memiliki percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Kemudian di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bagaimana cara kerja organ pernafasan manusia? Cara kerjanya, manusia bernafas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kita menghirup udara, yang kita hirup itu adalah oksigen. Ketika kita mengeluarkan pernafasan, yang kita keluarkan itu namanya karbon dioksida. Nah, pernafasan pada manusia juga ada 2 macam. Yang pertama adalah inspirasi, yaitu udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, paru-paru mengembang, rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Ini namanya proses inspirasi. Menghirup udara. Coba kalian menghirup udara. Tahan. Nah, ketika kalian menghirup udara melalui hidung, nah itu udara sudah disaring oleh rambut-rambut hidung. Kemudian
paru-paru kita ini mengembang, rongga dada membesar. Kelihatan ya? Nah, gas oksigen diserap. Kemudian, yang kedua, kita keluarkan. Tadi udara yang sudah kita hirup, kita keluarkan. Nah, inilah proses ekspirasi, yaitu paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke posisi semula. Mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air melalui saluran pernafasan. Jadi ketika kita mengeluarkan udara, itu namanya ekspirasi. Jadi pernafasan manusia ini prosesnya menghirup udara dan mengeluarkan. Ketika menghirup udara, itu namanya proses inspirasi. Ketika kita mengeluarkan udara, proses ekspirasi. Nah, berikut gambar proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan manusia. Pernafasan manusia ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah pernafasan dada. Apa itu pernafasan dada? Pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk. Sedangkan yang kedua, pernafasan perut, yaitu pernapasan yang menggunakan diafragma. Nah, kita sudah belajar tentang organ pernafasan hewan dan manusia. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang organ pernafasan hewan dan manusia. Kita harus menjaga organ pernafasan kita supaya tetap sehat. Jika kita tidak menjaganya, maka akan terjadi gangguan-gangguan pada organ pernafasan kita. Apa saja gangguan-gangguannya? Kita mau belajar minggu depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati.